Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kreatin. Tapi mohon dicatat ya, kreatin itu beda dengan kreatinin. Kreatin adalah senyawa kimia yang berasal dari 3 amino acid, yaitu arginin, glycine, sama methionine. Yang sebagian besar ditemukan di dalam otot-otot tubuh kita dan sekitar 5% itu adanya di jantung, otak, dan jaringan-jaringan lain. Kita bisa mendapatkan kreatin dari makanan yang kita konsumsi, tapi lever kita, hati ya, lever, pankreas, sama ginjal itu juga bisa menghasilkan sendiri kreatin sekitar 1-2 gram per hari. Kreatin itu disimpan di dalam tubuh kita sebagai fosfokreatin, terutama ya di otot-otot ya. Ini merupakan bentuk penyimpanan energi di dalam sel-sel tubuh yang membantu badan kita untuk memproduksi adenosin trifosfat atau ATP lebih cepat. Sebagaimana yang kita tahu, adenosin trifosfat itu adalah mata uang energi yang paling utama di dalam tubuh kita. Waktu kita melakukan aktivitas yang sangat membutuhkan banyak energi, adenosin trifosfat ini dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan satu fosfat bebas. Itu terus ada pecahnya itu ya berupa energi. Nah, awalan tri itu artinya 3, sedangkan di itu artinya 2. Nah, energi yang dilepaskan dari pemecahan ATP menjadi ADP ini terus digunakan sebagai bahan bakar dari berbagai fungsi di dalam tubuh kita, termasuk diantaranya kontraksi otot, terus sintesis zat-zat kimia tertentu dalam tubuh, signal antar sel, terus neurotransmission, sama sintesis DNA, RNA, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Jadi memang semua bahan bakarnya itu pakai ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, pada saat terjadi penurunan ATP yang sangat signifikan dan peningkatan ADP yang sangat signifikan, fosfokreatin itu kemudian dengan cepat memberikan fosfatnya. Fosfof itu fosfatnya. Fosfatnya ke si adenosin difosfat dengan bantuan dari enzim kreatin kinase. Sehingga si adenosin difosfat bisa mendapatkan tambahan fosfat menjadi adenosin trifosfat dan bisa digunakan lagi sebagai sumber energi. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat dan penting dalam aktivitas yang membutuhkan energi yang melonjak-lonjak dalam jumlah besar ya. Itu misalnya nih waktu kita lagi lari cepat, bukan maraton. Maraton itu larinya jangka panjang. Kalau sprinting itu lari cepat. Terus angkat beban, lompat-lompat, dan sebagainya. Setelah kegiatan yang membutuhkan energi dalam intensitas tinggi ini berakhir, tubuh kita itu akan mengisi ulang si fosfokreatinnya, simpenannya, menggunakan energi dari sistem-sistem lainnya. Proses pengisian ulang ini membutuhkan oksigen, nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, sama waktu. Jadi terjadi waktu kita istirahat. Nah, karena jumlah fosfokreatin di dalam otot kita itu terbatas, dan proses isi ulangnya itu membutuhkan waktu, nah banyak orang yang mengkonsumsi suplemen kreatin untuk meningkatkan jumlah fosfokreatin dalam tubuhnya, dalam ototnya, supaya mereka ini bisa punya energi yang lebih stabil, lebih banyak, supaya mereka bisa bekerja lebih lama. Yang tadinya 1 menit jadi 2 menit gitu ya. Nah ini untuk meningkatkan kinerja ototnya dan untuk meningkatkan massa ototnya ya. Orang juga menggunakan kreatin oral ini untuk mengobatin beberapa jenis penyakit otak, depresi, sama banyak kondisi lainnya. Terus kalau yang topikal, maksudnya yang obat luar oles, itu juga digunakan untuk memperbaiki kulit yang mengalami penuaan. Tapi untuk fungsi yang lain-lain ini yang barusan saya jemput, itu sampai sekarang belum ada penelitian medis ilmiah yang kualitasnya baik untuk ya ini ya yang mendukung penggunaan lain-lain ini ya. Jadi masih perlu dilakukan penelitian lebih banyak lagi tentang hal-hal ini. Penelitian yang sudah dilakukan mengenai kreatin untuk aktivitas tertentu itu menunjukkan bahwa kreatin yang dikonsumsi secara oral lewat mulut bisa membuat atlet melakukan lebih banyak aktivitas dalam satu sesi yang sama dibandingkan yang nggak pakai kreatin, yang nggak suplemen kreatin, yang memungkinkan si atlet itu memiliki kinerja yang lebih bagus dan memperoleh hasil yang lebih banyak dalam hal kekuatan dan massa otot untuk aktivitas yang membutuhkan energi intensitas tinggi.
yang memerlukan pemulihan dalam waktu yang sangat cepat, waktu dia lagi berlatih atau berkompetisi. Nah, tapi manfaatnya kalau untuk olahraga yang kardio ya, itu kurang kurang jelas lah ya dibandingkan yang butuh cepat gitu. Nah, terus yang kedua, suplemen kreatin oral itu bisa meningkatkan kadar cairan di dalam sel-sel otot yang membantu meningkatkan pertumbuhan otot, terus mengurangi terjadinya risiko dehidrasi, sama kram otot, sama cedera otot, tulang, ligamen, tendon, sama persarafan. Terus yang ketiga, suplemen kreatin itu bisa membantu mengimbangin terjadinya penurunan massa otot dan densitas tulang, densitas mineral dalam tulang yang disebabkan oleh faktor usia. Ada beberapa penelitian tahap awal ya tapi ya, yang menunjukkan bahwa manfaat ini lebih terasa untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Terus yang keempat, pada anak-anak dengan sindrom defisiensi kreatin tertentu, pemberian suplemen kreatin oral ini bisa membantu meringankan beberapa keluhannya ya. Terus yang kelima, suplemen kreatin ini bisa membantu memperbaiki kinerja waktu membutuhkan kerja otak, terutama pada orang-orang yang berusia lanjut. Mengonsumsi kreatin oral ini bisa juga meningkatkan kadar kreatin di dalam otak pada orang-orang yang menderita kelainan metabolisme kreatin. Tapi, nggak bisa terlalu banyak membantu pada anak-anak yang memiliki kelainan transportasi kreatin. Jadi, metabolismenya oke, tapi transportnya yang nggak beres. Jadi, pada anak-anak semacam ini, dikasih kreatin pun nggak terlalu membantu karena tetap nggak bisa ditransport. Siapa yang bisa mengonsumsi kreatin? Mereka yang memiliki kadar kreatin dalam tubuhnya rendah, contohnya itu para vegetarians, itu bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari suplemen kreatin ini kalau dibandingkan dengan mereka yang memang kadar kreatin dalam tubuhnya sudah cukup. Terus kreatin itu juga mungkin bermanfaat pada atlet yang membutuhkan energi intensitas tinggi dalam waktu yang singkat, atau membutuhkan kecepatan dalam waktu yang singkat, atau membutuhkan kekuatan otot yang segera. Misalnya pelari cepat ya, sprinter, terus orang binaraga angkat beban, sama mereka yang berkompetisi ya butuh cepat gerakannya ya, mendadak cepet-cepet. Mereka yang olahraganya itu membutuhkan periodenya lebih lama seperti jogging, berenang, maraton, itu mungkin nggak terlalu merasakan manfaatnya ya. Tapi meskipun suplemen kreatin ini nggak dalam tanda kutip bermanfaat buat semua atlet, banyak penelitian menunjukkan bahwa ya secara garis besar nggak apa-apa juga sih ambil makan ini suplemen kreatin, karena ya nggak merugikan juga selama konsumsinya benar ya, sesuai anjuran. Nah, anjuran umum untuk mereka yang mau mengonsumsi suplemen kreatin itu adalah 3-5 gram sehari. Tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kreatin dalam dosis lebih tinggi, ya bisa-bisa aja sih, sampai batas tertentu masih aman, tapi nggak memberi manfaat tambahan, nggak memberi manfaat lebih banyak. Itu cuma nambah-nambahin kerja si ginjal aja. Kalau dikonsumsi secara oral, dengan dosis yang sesuai, kreatin ini aman dikonsumsi sampai 5 tahun ya. Kalau lebih dari itu penelitiannya belum terlalu banyak. Nah, sebagaimana halnya dengan suplemen makanan lainnya, penting sekali bagi sobat sehat untuk memilih produk yang memang benar-benar bagus kualitasnya, yang memenuhi syarat produksi yang dianjurkan dan diperiksa oleh pihak ketiga. Jadi, jangan percaya 100% sama omongannya si produsen. Namanya kecap kan, kalau yang jual pasti ngomongnya kecap pun nomor 1 gitu kan. Ya, jadi cari yang produknya bagus, yang diperiksa secara berkala untuk memastikan kualitas dari produknya. Karena yang namanya suplemen itu nggak seperti obat, baik obat bebas atau obat yang perlu resep. Suplemen itu nggak diperiksa, nggak diatur secara ketat keakurasiannya. Selalu ada aja risikonya bahwa si suplemen kreatin ini kandungan zat aktifnya itu kurang atau lebih dari dibandingkan yang tercantum di labelnya. Ya karena itu nggak ketat aturannya.
Sama ya, bisa aja si suplemen kreatin ini mengandung zat-zat lain di dalam si suplemennya itu yang bisa berpotensi berbahaya buat orang yang mengonsumsinya. Jadi kalau saya secara pribadi sih, saya sih lebih cenderung ke parnoan ya. Jadi lebih penting saya berhati-hati nggak mengonsumsi suplemen dibandingkan saya mengonsumsi suplemen ternyata kenapa-napa. Saya pribadi lebih suka memperoleh kreatin saya itu dari makanan sehari-hari dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kreatin. Contohnya itu daging, ikan, seafood. Kalau sobat sehat nggak menderita intoleransi laktosa seperti saya, sobat sehat bisa juga mengonsumsi susu yang berasal dari binatang. Jadi bukan susu kacang ya, susu almond itu nggak bisa. Susu kedelai nggak. Jadi susu yang berasal dari binatang, susu sapi, susu kuda, susu kambing, pokoknya gitulah ya. Nah, karena susu binatang ini merupakan sumber kreatin yang bagus. Apa efek samping dari kreatin? Nah, kreatin itu antara lain bisa menyebabkan peningkatan berat badan karena terjadinya retensi cairan sama peningkatan massa otot. Terus yang kedua itu jadi keringat berlebih atau hiperhidrosis. Terus yang ketiga tuh pening, terus bisa juga mual muntah sama diare. Kalau sobat sehat yang mengonsumsi suplemen kreatin mengalami efek samping seperti yang saya sebutkan ini, sobat sehat bisa coba untuk membagi dosisnya. Misalnya kalau ngambil makannya itu 3 gram sehari, jangan dikonsumsi 3 gram sekaligus. Bikin pagi 1 gram, siang 1 gram, malam 1 gram. Jadi bagi dalam dosis lebih kecil. Atau kurangin dosisnya. Kalau masih begitu juga, ya udah ke dokter aja konsultasi biar dibantu sama dokter dicari sebabnya apa. Mungkin juga kan hal lain. Terus kreatin ini mungkin nggak aman, jadi nggak dianjurkan untuk mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen kreatin ini bisa memperburuk disfungsi ginjal, tapi pada orang yang sehat itu sepertinya nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu orang yang sudah memiliki masalah di ginjal. Terus yang kedua, pada ibu hamil atau ibu menyusui. Karena memang belum cukup banyak penelitian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi sebaiknya ya itulah keparnoan, mending jangan coba-cobalah. Terus yang ketiga, nggak dianjurkan pada mereka yang didiagnosa dengan bipolar disorder. Jadi kreatin ini rupanya bisa memperburuk episode manik pada mereka yang dengan kelainan bipolar. Terus yang keempat, itu pada mereka yang menderita penyakit Parkinson. Jadi pada pasien-pasien Parkinson ini, kalau kreatin berinteraksi dengan kafein itu adanya di kopi, teh, coklat, minuman berenergi, ya kayak apa gitu ya, saya nggak sebut merek ya. Kalau kafeinnya itu lebih dari 300 mg per hari, itu bisa mempercepat perburukan penyakit Parkinson yang diderita. Sedangkan pada orang yang nggak menderita Parkinson, interaksi antara kafein sama si kreatin itu bisa menurunkan efikasi dari si kreatin ini. Jadi manfaatnya berkurang gitu ya. Nah, itu sekian sharing saya hari ini tentang kreatin. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan info semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya sobat sehat bisa terus mendapatkan info-info serupa. Kalau sobat sehat ada pertanyaan atau topik yang ingin saya bahas di video-video berikutnya, bisa langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi please, jangan konsul, karena yang namanya konsul itu hanya bisa dikerjakan secara pribadi antara pasien dengan dokternya. Nggak bisa di forum yang umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.